Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Salawatan takunu laka ridhaan wa lihaqqihi adaan. Oh, ini satu aja mana? Allahumma jammilna bisihha wal afiyah was salamah. Wa haqiqna ya Allah bittaqwa wal istiqamah. Wa a'idna min mujibatin nadamah. Innaka sami'ud du'a. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah kembali ketemu di majelis ilmu yang kata Nabi adalah taman di antara taman-taman surga. Alhamdulillah. Maka barang siapa orang yang sering hadir di taman-taman surga dunia, maka kata Nabi insyaallah orang tersebut akan bertemu lagi di taman surga di akhirat. Makanya alhamdulillah kita bisa istiqomah ya. Sekarang masuk hadis yang ke 60 ya. Kemarin 59. Yang kemarin isinya idza aradallah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahul 'uqubah fid dunya. Ini yang kemarin ya, tak ulangi sebentar biar sampean ingat. Minggu yang lalu, Kamis yang lalu, Rasulullah bersabda, idza aradallahu bi'abdihil khaira, apabila Allah menghendaki hamba itu baik, ya, menghendaki seorang hamba itu baik, ajjalalahul uqubah fid dunya, biasanya ujiannya didahulukan di dunia. Ya Pak ya. Biasanya ya ujiannya dia dahulukan di dunia sehingga di akhirat sudah bebas. Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarr, apabila Allah menghendaki seseorang itu jelek, amsaka anhu bidambihi, Allah menangguhkan, menahan siksaan dari siksaannya itu, ujiannya ditahan oleh Allah anhu darinya bidambihi dengan dosa-dosanya. Ya Allah, naudzubillah. Hatta yuwaffa bihi yaumal qiyamah, sehingga ia menemui Allah di akhirat pada hari kiamat. Ditangguhkan. Ini kan minggu yang lalu ya, saya bicara membahas ini minggu yang lalu. Jadi kalau ada orang dikehendaki baik, kadang-kadang ujiannya didahulukan di dunia ya, sorone, sorose. Tapi kalau orang yang bukan orang ahli ibadah di dunia soro, itu namanya persekot, cicilan, adab. Jadi ono wong gak sembayang, gak tahu Jumatan, gak tahu poso Ramadan, gak tahu ibadah lah istilahnya ya. Terus kok dapat musibah, itu bukan ujian, tapi itu persekot, uang muka, DP, masih hidup sudah disiksa. Terus ngomong ke orang-orang, waduh, gue lagi diuji sama Tuhan. Bukan ujian itu. Jadi kalau orang-orang yang jauh dengan Allah, orang yang tidak pernah ibadah, orang-orang yang tidak pernah sama sekali ibadah kepada Allah, kok di dunia ini dapat musibah, itu namanya siksa.
Sebelum mati sudah disiksa. Beda dengan orang-orang yang soleh. Beda dengan orang-orang yang ahli ibadah. Orang-orang yang baik. Orang-orang yang rajin ibadah. Sholat 5 waktunya. Ditambah sholat rawatibnya. Ditambah sholat sunnahnya. Poso juga begitu. Selain Ramadan dia berusaha untuk menambah sholat puasa sunnah. Misalnya berusaha menjadi orang soleh, menjadi orang baik. Lah kok dapat musibah di dunia, itu ujian yang akan mengangkat derajatnya. Paham ya? Biar tidak salah paham. Pun itu minggu yang lalu. Sekarang kita masuk ke hadis 60. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi dawuh, "Idza aradallahu khaira." Apabila Allah menghendaki seseorang itu baik, fatahalahu, maka dibukalah oleh Allah baginya kufla galbih, kunci hatinya. Ya, hati ini ada kuncinya. Kunci hatinya dibuka oleh Allah. Ya. Kunci hatinya dibuka oleh Allah, sehingga ketika hatinya sudah terbuka, ya, ketika hatinya sudah terbuka, maka apa? Hidayah, rahmah, maufirah itu masuk kabeh. Nasihat masuk kabeh. Tausiah masuk kabeh. Karena kunci hatinya terbuka. Itu kalau Allah menghendaki seseorang itu baik. Kalau menghendaki seseorang itu menjadi orang yang baik, maka yang pertama ada 8 ini, ada 8. Yang pertama, kunci hatinya dibuka oleh Allah, sehingga gampang masuknya hidayah, gampang masuknya rahmah, gampang masuknya taufik, ya, gampang masuknya nasihat, gampang masuknya tausiah. Kenapa? Karena kunci hatinya dibuka oleh Allah. Yang kedua, wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqa. Wa ja'ala fihi al-yaqin was-sidqa. Allah jadikan di hatinya itu iman yang sempurna, was-sidqa, dan kejujuran, kebenaran di hatinya itu. Jadi tiang niku nggih, wong niku lek hatine wis bener, insyaallah liyane melok bener. Lek atine bener nggih, jujur, maka dia ketika lari ke mata, matanya bener, tidak menjadi mata-mata pengkhianat. Wa khainatul a'yun dalam Quran itu. Wa khainatul a'yun, mata-mata yang berkhianat. Jadi kalau hatinya sudah benar, hati di dalam hati ini, benarnya hati, jujurnya hati, ketika lari ke telinga, dia tidak akan mendengar kecuali yang baik-baik. Kalau hatinya ini sudah yakin, penuh keyakinan, keimanan, wasidqa, dan kebenaran atau kejujuran, lari ke mulut, dia tidak ngomong kecuali kebaikan. Lari ke tangan, tidak digunakan kecuali membantu orang, menolong orang, berbuat kebaikan. Lari ke kaki, dia tidak langkahkan kakinya kecuali kepada ketaatan. Ya. Kan banyak ya
Orang itu kan kelihatannya sehat, tapi tak mampu berjalan ke masjid. Berarti tidak sehat dong. Ya kan? Ketoke sikile sehat. Ketoke sikile lengkap. Ketoke sikile api-api wae. Ya, aman-aman aja. Tapi ketika orang tersebut tak mampu melangkahkan kakinya ke masjid, berarti tidak sehat itu. Saya jadi teringat, dulu pernah saya sampaikan juga ceritanya Abdullah ibnu Ummi Maktum. Dia seorang yang buta, sudah tua Pak, buta. Tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Dia hidup sendiri. Suatu saat dia menghadap Nabi. Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam. Saya sudah tua ya Rasulullah. Iya, saya tahu sampean tua. Dan saya buta. Iya, aku wis seru. Awakmu buta, tua. Kula mboten nggadah yang nuntun ke masjid. Terus kula pengen nyuwun keringanan ya Rasulullah. Apa? Minta izin kula pengin sholat di omah mawon. Kula sudah tua, buta, ndak ada yang nuntun kula. Ini Mas Dion mulianya ya. Beli air sendiri. Mudah-mudahan diganti air surga oleh Allah. Terima kasih Mas. Semoga sampai cepat rapi Mas. Semoga diganti surga, bidadari surga ya. Nyanyiannya Jeffrey Al-Bukhari. Masya Allah. Sampai di mana Mang? Pripun kalau saya minta izin untuk sholat di rumah ya Rasulullah. Saya sudah tua, saya buta, saya tidak ada yang nuntun saya ke masjid. Bagaimana ya Rasulullah? Oh ya wes, awalnya ngono. Ya wes, matur nuwun ya Rasulullah. Begitu balik, baru melangkah satu langkah, dipanggil lagi oleh Rasulullah. Ya Abdullah. Kemudian dia balik lagi ke Nabi. Baru satu langkah. Baru satu langkah dipanggil lagi oleh Rasulullah. Ya Abdullah. Menoleh lagi. Kembali lagi ke Nabi. Dalam ya Rasul. Labbaik ya Rasulullah. Hal sami'tan nida. Nabi bertanya, sudah kadung diizini tadi ya? Iya wes. Tapi begitu dia dipanggil lagi, ya Abdullah, hal sami'tan nida? Apakah kamu mendengar adzan? Apakah kau masih mendengar adzan? Bala ya Rasulullah. Nggih Kanjeng Nabi, kula sik mireng. Oleh ngono fa'ajib. Jadi fa'ajib itu bukan hanya jawablah, tetapi nekanono siro, datangilah tempat di mana adzan itu dikumandangkan. Ini loh Pak, wis tuwa, buta, sendiri, tidak ada yang nuntun ke masjid. Minta izin untuk sholat sendiri di rumah, tidak boleh. Fa'ajib, datangi tempat di mana adzan dikumandangkan. Kalau kau masih mendengar adzan, datangi. Lah sekarang ono uang pijak gak pijak, tuwek gak tuwek, ya dalane gak soro,
wis aspalan, wis pavingan, ngono lek krungu adzan jegideg. Napa jegideg, Pak? Ngerti jegideg, Pak ini? Napa? Jegideg niku meneng wae orang reken. Ini bahasa Jawa kuno. Jegideg itu ya. Ana wong adan jegideg. Itu namanya meneng wae orang peduli. Ya Allah, dulu zaman Nabi Abdullah ibnu Ummi Maktum buta, tua, sendiri, tidak ada yang nuntun ke masjid. Minta izin sholat sendiri, tidak boleh. Disuruh datang jamaah. Udah datang jamaah. Pelan-pelan berangkat ke masjid. Sampai di teras masjid, sikile nendang watu, gak ketok. Akhirnya kejlungep, lek lungguh ke depan jatuhnya jelungup, lek ngadeg kejlungep, paham ya? Lek ke belakang geblak. Lek pas ngadeg ke depan kejlungep. Lek pas duduk jatuh ke depan jelungup. Paham ya? Wis paham ayo wis mulai. Wis paham. Nah, si Abdullah ibnu Ummi Maktum ini jalan sudah nyampe ke masjid. Cuma dia ada musibah. Sebelum adzan ini, dia tukang adzannya soalnya lek subuh di zaman Nabi. Begitu kesandung, kecelungep, kepalanya ketatap teras masjid. Bu terasnya kaya apa pian? Watu-watu tok. Akhirnya bocor, berdarah. Ya Allah, gitu loh Pak, sorone ya, wis buta, tua, ndak ono sing nuntun, sik disuruh jamaah. Ya Allah, jatuh, ini cara kau ono uang sih an. Akhirnya dia bersihin. Nah sejak itu Pak, sejak itu pulang ono sing megang tangane sampai ke rumahnya. Kok wayahe zuhur, ini tadi subuh. Nah, begitu zuhur mau ke masjid pegang tangane. Dituntun. Dari masjid dituntun pulang. Asar gitu. Maghrib gitu. Abdullah ibnu Ummi Maktum berkata, pada waktu selesai dituntun, tanya, man anta ya akhinal karim? Man anta ya akhinal karim? Sampian sinten? Kok apik men nuntun kula dari rumah ke masjid, dari masjid ke rumah. Saya butuh ke masjid lagi, jenengan tuntun lagi. Kula dari rumah ke masjid. Kula badhe wangsul, jenengan tuntun lagi dari masjid ke rumah. Jenengan sinten? Kula mau membalas budi baiknya sampean pakai harta, saya tidak punya uang. Biarlah saya akan membalasnya dengan doa. Siapa namanya sampean? Kok sampean apik men? Dijawab sama orang itu, Dollah,
Aku ora butuh doamu. Ora usah. Weh. Sinten? Siapa sampean ini? Kok sombong amat? Amat aja ndak sombong. Siapa sampean? Mau didoain kok nggak gelem? Ya. Aku iblis dolah. Tangan tambah tak kaget. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Loh, iblis. Ngapain sampean nuntun saya? Saya berangkat masjid, sampean tuntun. Saya mau ke jamaah sholat, sampean tuntun. Kok api emen lah sampean iblis? Iya, gara-gara sampean gak ono sing nuntun, sampean wingi tiba. Nah, gara-gara sampean tiba iku separuh dosae sampean entek di sepuro karo Gusti Allah. Aku gak gelem, aku moh lek sampean tiba maneh terus entek 100% dosamu. Aku moh. Makanya tak tuntun sampean. Welah dalah iblis. Ikuta maksudmu menuntunku. Wis ora usah dituntun. Bak aku tiba bak apa? Ya. Duh. Masuk apa ya? Itu apa ibu bapak sekalian, Abdullah ibnu Ummi Maktum, ya, tukang adzan subuh di zaman Nabi. Itu buta tua sendiri, gak ono sing nuntun ke masjid. Oleh Nabi masih disuruh jamaah. Ya opo dengan awa-awaan ini? Bagaimana dengan kita? Sing gak patek towek nemen, gak buta, jalannya enak, dari kidul ke sini wis aspalan, dari kulon rene pavingan, ya, tidak gelap, ya, listrik wis podang, kurang apa? Kok masih belum mau jamaah? Ya ini bandingannya nggih. Mudah-mudahan yang hadir ini mudah-mudahan istiqomah. Amin. Mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Terus lanjutannya yang ketiga, wa ja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fi. Allah jadikan hatinya wa'iyan, apa? Menyadari, sadar diri. Lima maring barang salaka kang wis den tempuh, kang ditempuh, yang sudah ditempuh, jalan yang dia tempuh selama ini, dia menyadarinya. Ya. Sehingga dengan sadar diri, dengan apa yang telah dia jalani, ya, dia pandai bersyukur. Ya, sebesar apapun nikmat yang diberikan Allah, dia syukuri. Ya Allah, matur nuwun ya Allah. Saya dikasih apa? Pinaringan apa tadi? Nikmat yang luar biasa dari Allah. Pinaringan nikmat dari Allah. Matur nuwun ya Allah. Dia selalu bersyukur. Bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Jadi rezeki ini para rawuh ya. Rezeki itu bukan
duit tok. Ya, kan ada orang itu pagi-pagi ngeluh di dompetnya kosong. Ketoke tebel tiba koran, ambil sapu tangan. Misalnya seperti itu. Terus ngeluh saya tidak punya rezeki. Padahal dirinya sehat. Padahal dirinya seger kewarasan. Dia tidak menyadari kalau rezeki itu duduk mek duit tok. Iso melaku itu ya rezeki. Iso melek rezeki, iso merem ya rezeki. Jadi iso melek merem iku rezeki. Jajal mek melek tok. Gak iso merem ku jenenge step. Jajal mek merem tok, gak iso melek ku jenenge dead. Gitu? Tapi lah iso melek merem iku jenenge oh. Jadi itu nikmat. Ya, jadi waja'ala qalbahu wa'iyan lima salaka fih. Sampai situ ya. Mudah-mudahan jadi ilmu yang barokah manfaat. Kita sehat selalu. Ya, panjang umur, panjang taubat, bisa menyempurnakan ibadah kulan jenengan sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana. Lana fi dinina subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Katan para rawuh apa ingkang saged kaula aturaken, apa yang kita kaji malam ini mudah-mudahan bermanfaat. Kacepot kula mira mun beri selopon anjuna sepora sekek bengkong jak sarana sekalangkong seporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adan mas, adan. Ini bisa adan? Ayat adan.